Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5166 Kota Zenan. Lin Bai menyerahkan token identitas Sekte Tiansui-nya kepada Tetua Ling. Setelah memastikan keasliannya, wajah Tetua Ling berbinar kagum, dan ia membungkuk hormat kepada Lin Bai. Jadi, Anda adalah murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Mohon maaf atas ketidaksopanan Anda. Tetua Ling segera berkata, meskipun Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan penutupan susunan teleportasi di kota-kota biasa di Kezu, beberapa kota tingkat tinggi masih membukanya. Petik 2. Saudaraku, Anda dapat berangkat dari kota Piaoxue dan menuju ke selatan. Dalam waktu sekitar 1 atau 2 hari, Anda akan melihat sebuah kota bernama Kota Zenan. Kota Zenan adalah salah satu kota besar di Kezu Selatan, puluhan kali lebih besar daripada kota Piaoxue. Kota ini adalah rumah bagi banyak sekali prajurit yang kuat, banyak klan, dan banyak individu berbakat. Kota Zenan ini juga merupakan salah satu kota penting di Kezu Selatan yang ditunjuk oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Selain itu, susunan teleportasi di sini terbuka atas izin Yang Mulia Pangeran Chen. Hanya saja susunan teleportasi di kota Zenan telah berubah polanya, sekarang memungkinkan para prajurit untuk berteleportasi ke kota Qinglian, atau dari kota Qinglian ke kota Zenan. Wajah Lin Bai berseri-seri gembira, dan ia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas informasinya, Pak Tua. Inilah yang saya butuhkan. Selamat tinggal. Tetua keluarga Ling tersenyum dan mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai. Lin Bai meninggalkan kota Piaoxue dan segera terbang ke angkasa, melesat menuju kota Zenan. Saat Lin Bai pergi, 2 pesan terpancar dari dunia gelap kota Piaoxue. 1 pesan sampai ke para prajurit keluarga Li di kota Xiuling. Dan pesan lainnya sampai ke 5 Dewa Pulau Timur, yang datang dari Sekte Tiansui untuk melacak Lin Bai. Mereka semua menerima respons serempak dari dunia gelap, Lin Bai telah meninggalkan kota Piaoxue. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan tiba di kota Zenan dalam 2 hari dan menggunakan susunan teleportasi kota Zenan untuk pergi ke kota Qinglian. Di puncak gunung, 5 Dewa Pulau Timur, setelah menerima pesan dari dunia gelap, segera mulai berdiskusi. Karena Kezu telah menutup susunan teleportasi, cara tercepat baginya untuk mencapai kota Qinglian adalah pergi ke kota Zenan. Sepertinya berita dari dunia gelap tidak salah. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota Zenan dan tunggu dia. 5 Dewa Dongdao segera mengubah arah dan menuju kota Zenan. Di tempat lain, di atas perahu roh di awan. Leluhur, dunia gelap telah menjawab, mengatakan bahwa Lin Bai baru saja meninggalkan kota Piaoxue dan sedang menuju kota Zenan. Prajurit keluarga Li dengan jujur memberitahu leluhur tentang berita dari dunia gelap. Prajurit itu melanjutkan, keluarga juga telah menyelidiki latar belakang Lin Bai dan memiliki beberapa informasi. Dia adalah murid 3 tertinggi Sekte Tiansui, dan dia memegang status tinggi di dalam Sekte Tiansui. Ini adalah kisah asal-usul Lin Bai yang diwariskan oleh keluarga. Saya telah menyusunnya. Leluhur keluarga Li mengambil slip giok itu, membukanya, dan langsung terkejut. Membunuh naga di Laut Suijing, membunuh Mu Huaqing. Mata kepala keluarga Li menyipit saat ia mengamati eksploitasi Lin Bai di dalam Sekte Tiansui. Sepertinya pria ini benar-benar memiliki kekuatan. Leluhur, dia adalah murid Sekte Tiansui. Jika kita membunuhnya, bukankah kita akan mendapat masalah? Para prajurit keluarga Li tak kuasa menahan rasa khawatir. Meskipun keluarga Li memiliki pengaruh besar di kota Xiuling, yang dikenal sebagai klan terdepan, mereka tak lebih dari semut yang lebih besar di mata kekuatan tangguh seperti Sekte Tiansui. Apalagi pilihan kita sekarang. Kalau kita tidak membunuh Lin Bai, Sekte Dewa Darah tidak akan mengampuni kita, kalau kita membunuhnya, Sekte Tiansui juga tidak akan memaafkan kita. Kalau kita tidak mendengarkan Sekte Dewa Darah, mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja, kalau kita mendengarkan, kita hanya akan semakin terpuruk. Wajah kepala keluarga Li dipenuhi keputusasaan, sambil mendesah ke langit. Ia sudah samar-samar merasakan jalan buntu, tanpa jalan keluar. Untuk saat ini, kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Kepala keluarga Li menenangkan diri dan berkata, pergilah ke kota Zenan, tangkap Lin Bai, dan serahkan dia ke Sekte Dewa Darah. Kota Zenan, salah satu kota terpenting di Kezu Selatan, telah diperintah sepanjang dinasti Chu oleh para pejabat yang dikirim langsung oleh negara Chu dan Zhao Xingxi. Semua penguasa kota Zenan memegang jabatan dan gelar resmi dalam dinasti Chu. Jabatan resmi mereka setara dengan menteri tingkat 2, dan gelar mereka setara dengan markis. Status dan kekuasaan mereka cukup besar. Oleh karena itu, para penguasa kota Zenan relatif loyal kepada negara Chu, membuat mereka kurang rentan terhadap hasutan pemberontakan oleh kultus Dewa Darah, seperti halnya dengan keluarga Li dari kota Xiuling dan keluarga Zhou dari kota Piaoxue. Tentu saja, ada pengecualian. Kota Wuwen, salah satu kota terpenting di Kezu Selatan, memiliki penguasa yang dihasut oleh kultus Dewa Darah.
Dengan kedatangan Yang Mulia Pangeran Chen di Kezu dan blokade susunan teleportasinya, kepanikan melanda negara bagian, dan banyak prajurit mencari perlindungan. Tak diragukan lagi, tempat teraman di Kezu saat ini hanya terbatas pada beberapa tempat. Kota Qinglian benar-benar aman, karena merupakan rumah bagi istana Yang Mulia Pangeran Chen dan menjadi tempat berkumpulnya para penguasa dari 5 keluarga dan 7 sekte. Selain kota Qinglian, kota-kota penting seperti kota Zenan juga relatif aman. Akibatnya, mulai 2 atau 3 bulan yang lalu, banyak sekali prajurit dari segala penjuru berbondong-bondong ke kota Zenan untuk berlindung. Harga-harga meroket, dan penginapan, kedai minuman, ramuan, senjata magis, teknik magis, serta harta karun lainnya di kota itu semuanya terjual habis. Semua orang bersemangat untuk menimbun barang-barang penyelamat untuk perang yang akan datang. Semua orang berebut harta karun yang sedikit tersedia, dan semua orang bergegas membelinya, memborong hampir semuanya, terlepas dari kualitasnya atau kualitasnya yang buruk. Saat Lin Bai mendekati kota Zenan dengan pedang terbangnya, ia segera menyadari langit di sekitarnya menjadi ramai. Para prajurit dari segala penjuru, masing-masing menunjukkan kemampuan unik mereka, terbang menuju kota Zenan dengan berbagai instrumen terbang, dengan cepat bergerak maju ke arahnya. Deretan panjang perahu roh terbentuk di udara. Dari kejauhan, langit tampak seperti lautan luas, tepiannya tampak tak terlihat. Tak terhitung banyaknya prajurit berdiri di atas perahu roh, mata mereka kosong dan panik, menatap kosong ke bumi, seolah tak melihat cahaya fajar. Aduh! Melihat kesedihan dan kepedihan di wajah semua orang, Lin Bai tak kuasa menahan rasa kesepian. Orang-orang kuno benar, ketika sebuah dinasti makmur, rakyat menderita, ketika ia tumbang, rakyat pun menderita. Hal ini berlaku bagi dinasti di dunia fana, dan juga berlaku bagi dinasti di dunia seni bela diri. Lingkaran sihir kota Zenan diaktifkan, dan hanya 4 gerbang yang terbuka untuk prajurit luar. Karena banyaknya prajurit yang bepergian ke dan dari kota Zenan, antrean panjang terbentuk di depan gerbang kota. Lin Bai tidak menggunakan hak istimewanya sebagai murid sekte Tianshui, tetapi mengikuti antrean dan perlahan-lahan mengantre. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Bai akhirnya tiba di gerbang kota. Seorang prajurit berseragam militer menghentikan Lin Bai dan bertanya, "Kalian sedang apa di kota Zenan?" Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dan berkata, "Lin Bai, murid sekte Tianshui, diperintahkan oleh sekte untuk pergi ke kota Qinglian untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen membasmi pemimpin sekte Dewa Darah. Saya terpisah dari tim dalam perjalanan, jadi saya ingin meminjam susunan teleportasi di kota Zenan dan langsung pergi ke kota Qinglian." Setelah melaporkan asal-usulnya dengan jujur, prajurit itu dengan hati-hati memeriksa keaslian token identitas tersebut dan berkata, "Jadi, Anda murid sekte Tianshui. Maafkan saya. Meskipun susunan teleportasi di kota Zenan masih terbuka, banyak prajurit telah datang ke kota Zenan baru-baru ini, dan susunan teleportasinya juga sedang penuh. Jadi, penguasa kota telah memerintahkan agar susunan teleportasi dibuka setiap 7 hari sekali. Prajurit yang ingin pergi melalui susunan teleportasi harus mendaftar di depan susunan teleportasi terlebih dahulu." Wajah tua Lin Bai menjadi muram, dan ia tersenyum getir dalam hatinya, apa ini merepotkan. Tapi karena kau murid 5 keluarga dan 7 sekte, kau tentu punya hak istimewa. Aku akan mengatur teleportasi terdekat untukmu, agar kau bisa sampai di kota Qinglian secepat mungkin, kata prajurit itu sambil tersenyum. Bab 5167 Paviliun Abadi. Saat memasuki Kezu, Yang Mulia Pangeran Chen, Chu Junyou, segera memerintahkan penutupan semua susunan teleportasi kota Kezu. Meskipun susunan teleportasi merupakan sarana komunikasi utama antar kota besar di alam iblis, terdapat metode lain untuk mencapai kota lain tanpa susunan teleportasi. Namun, metode ini tidak efisien dan tidak senyaman atau secepat susunan teleportasi. Memblokir susunan teleportasi secara efektif akan memperlambat waktu yang dibutuhkan para prajurit kultus Dewa Darah untuk bersatu. Kultus Dewa Darah berbasis di Kezu, dan para prajurit mereka tersebar di seluruh negeri, sehingga mustahil bagi mereka untuk berkumpul dalam waktu singkat. Memblokir susunan teleportasi akan memberi Chu Junyou kesempatan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, Chu Junyou telah membersihkan pejabat korup di Kezu satu per satu, menggunakan daftar nama yang diberikan oleh Li Guxian. Upaya ini telah membuahkan hasil yang cukup besar. Di kota Zenan, Lin Bai mengikuti para prajurit ke susunan teleportasi. Setelah Lin Bai menjelaskan asal-usul dan tujuannya, prajurit yang menjaga susunan teleportasi maju untuk memberitahu Lin Bai. Tuan kota telah memerintahkan susunan teleportasi untuk dibuka setiap 7 hari sekali. Pembukaan berikutnya akan dilakukan dalam 3 hari. Jumlah orang untuk tanggal tersebut telah dikonfirmasi. Karena Anda adalah murid dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, tidak masalah untuk memberi Anda tempat duduk lain.
Sambil berbicara, prajurit yang menjaga susunan teleportasi menyerahkan sebuah token Gyo kepada Lin Bai, dan berkata, dalam 3 hari, majulah dengan token itu. Anda akan dapat melangkah ke susunan teleportasi dan pergi ke kota Qinglian. Lin Bai menyerahkan token itu dan membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Prajurit itu berkata, Anda datang jauh-jauh dari Sekte Tianshui. Karena baru di kota Zenan, Anda mungkin tidak punya tempat tinggal. Untungnya, Tuan Kota telah memerintahkan untuk membangun aula serikat di sini, jadi Anda bisa beristirahat di sana. Lin Bai tersenyum penuh terima kasih dan berkata, terima kasih banyak. Aku hanya sedang memikirkan kemana harus pergi selama 3 hari ke depan. Kalau ada aula serikat, itu akan sempurna. Segera, prajurit yang menjaga gerbang kota membawa Lin Bai keluar dari alun-alun teleportasi menuju jalan terdekat, akhirnya tiba di luar sebuah halaman besar berdinding tinggi. Di pintu masuk, Lin Bai mendongak dan melihat tulisan, Paviliun Yingxian, tertulis di sana. Saat ia sampai di pintu, seorang pria parubaya bertubuh gemuk, berkulit putih, muncul dari paviliun, wajahnya berseri-seri penuh semangat dan menyapa dengan tergesa-gesa. Prajurit yang memimpin Lin Bai membungkuk dan berkata, ini Lin Bai, murid Sekte Tianshui, Master Tiga Dewa Tertinggi. Dia sedang menuju kota Qinglian melalui susunan teleportasi kota Zenan. Susunan teleportasi akan terbuka dalam 3 hari. Dia sendirian di sini, tanpa tempat tinggal, jadi dia beristirahat di aula serikat ini. Wajah pria parubaya bertubuh gemuk, berkulit putih, dan tiba-tiba berseri-seri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, permisi. Pria parubaya yang gemuk itu terkekeh, tidak sama sekali. Akhir-akhir ini, Sekte Dewa Darah telah menyebabkan kepanikan di Kezu. Yang Mulia Kaisar Chu telah memerintahkan 5 keluarga dan 7 sekte untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen dalam membasmi Sekte Dewa Darah. Kota Zenan kami berada di dalam wilayah Kezu, jadi wajar saja kami berkontribusi untuk Kezu dan, yang lebih penting, mematuhi perintah Kaisar Chu. Oleh karena itu, Tuan Kota secara pribadi telah menyatakan bahwa setiap murid dari 5 keluarga dan 7 sekte yang tiba di kota Zenan dapat tinggal di aula serikat secara gratis. Saudara Lin Bai, silakan masuk. Lin Bai membungkuk dan berterima kasih kepada petugas yang menuntunnya, lalu mengikuti pria parubaya yang gemuk itu ke aula serikat. Di balik gerbang, dunia yang berbeda terbuka. Aula serikat dipenuhi dengan deretan vegetasi yang mempesona, dan sinar matahari yang hangat menembus dedaunan ke jalan setapak, menciptakan suasana yang sangat menenangkan. Entah jenis burung apa yang dipelihara di hutan, kicauannya merdu. Mengikuti pria parubaya yang gemuk itu melewati koridor dan gedung-gedung, ia mengobrol dengannya di sepanjang jalan. Nama saya Gu Chaoyun. Orang-orang yang mengenal saya dengan baik memanggil saya Pak Tua Gu. Saya berterima kasih kepada Tuan Kota karena telah menghargai saya dan mempercayakan saya untuk memimpin Paviliun Yingxian. Jika Saudara Lin Bai membutuhkan sesuatu di Paviliun Yingxian, Anda bisa datang kepada saya. Lin Bai berjalan di samping Pak Tua Gu, tersenyum dan mengangguk berulang kali. Saat melewati danau, Lin Bai melihat 3 atau 5 pemuda sedang minum teh di sebuah paviliun. Ketika Lin Bai melihat mereka, mereka juga menatapnya. Pak Tua Gu, siapa orang ini? Tanya para pemuda itu, wajah mereka sedikit kesal. Yang lain menimpali, ini masa kritis. Sebaiknya jangan biarkan siapapun masuk ke Paviliun Yingxian tanpa izin. Bagaimana jika iblis dari Sekte Dewa Darah masuk? Apa yang harus kita lakukan? Lin Bai mengerutkan kening, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia melirik mereka dengan tatapan penuh arti. Pak Tua Gu menjelaskan sambil tersenyum, tenang saja, temanku ini memiliki latar belakang yang bersih dan bukan iblis dari Sekte Dewa Darah. Kita masih perlu menyelidiki, kata mereka dengan nada sarkastis. Pak Tua Gu tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa lagi, terus berjalan maju bersama Lin Bai. Siapa mereka? Tanya Lin Bai penasaran. Pak Tua Gu menghela napas pelan dan berkata, setelah insiden Sekte Dewa Darah pecah, penduduk Kezu panik dan semua orang berada dalam bahaya. Banyak keluarga dan keluarga di kota-kota lemah lainnya mengirimkan banyak murid muda yang luar biasa untuk melindungi mereka agar api semangat keluarga mereka tetap menyala. Paviliun Yingxian telah menjadi tempat perlindungan. Orang-orang yang kau lihat tadi, mereka adalah tuan muda dari keluarga besar di kota Zenan, atau mereka adalah keturunan keluarga ternama di kota-kota lemah lainnya. Petik 2. Lagi pula, jika tidak ada insiden Sekte Dewa Darah, mereka semua pasti adalah tuan muda dari kota-kota besar. Lin Bai tersenyum getir dan berkata, mereka adalah para pejuang yang lahir dan besar di Kezu. Sekarang Kezu menghadapi tantangan yang begitu berat, sebagai talenta muda Kezu, bukankah mereka ingin bekerja untuk Kezu? Pak Tua Gu tersenyum dan berkata, kalau kau membiarkan mereka minum dan bermain dengan wanita, mereka memang hebat, tapi kalau kau membiarkan mereka pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, haha, lupakan saja. Jangan sampai mereka pergi ke medan perang, mereka tidak bisa membedakan musuh dari musuh, dan melukai rakyat mereka sendiri.
Bukankah itu akan merepotkan kita? Lin Bai tersenyum tipis dan tidak melanjutkan obrolan. Baik di dinasti manusia maupun dunia seni bela diri, tidak pernah ada kekurangan pemuda yang kuat dan berpengaruh. Keluarga yang leluhurnya telah mengumpulkan kekayaan melalui perbuatan baik mereka memastikan bahwa meskipun generasi pejuang masa depan tidak berjuang untuk kemajuan, mereka akan memiliki kehidupan yang mudah dan nyaman. Kita di sini, Gu Tua membawa Lin Bai ke sebuah halaman. Bangunan merah terang 9 lantai itu tampak seperti sebuah kedai minuman. Mendorong pintu hingga terbuka, tanpa penghalang magis, Lin Bai langsung dipenuhi hiruk-pikuk suara. Mendongak, Lin Bai melihat lantai dasar bangunan merah terang itu, sebuah kedai minuman tempat banyak pejuang duduk, minum dan bersenang-senang. Di tengahnya, sebuah panggung yang menyerupai arena kompetisi berdiri, tempat sekelompok wanita muda bernyanyi dan menari, melodi mereka yang memesona bergema di udara. Udara dipenuhi aroma pemerah pipi dan aroma tubuh wanita. Karena lonjakan jumlah prajurit yang diterima di Aula Yingxian baru-baru ini, kami tidak lagi memiliki halaman atau kamar tamu terpisah. Kami terpaksa meminta Anda untuk tinggal di sini. Kata Gu Tua dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, lagi pula aku hanya akan tinggal di sini selama 3 hari. Setelah susunan teleportasi terbuka, aku akan pergi ke kota Qinglian. Lin Bai tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Bab 5168 para pengejar telah tiba. Dipimpin oleh Pak Tua Gu, Lin Bai beristirahat di sebuah kamar di lantai 7. Saat ia naik, Lin Bai mengamati para prajurit di dalam gedung. Kebanyakan adalah pemuda, kulit mereka putih dan lembut, alis mereka berseri-seri dengan ekspresi riang, wajah mereka pucat pasi karena kesenangan dan kenikmatan. Kebanyakan dari mereka adalah putra-putra keluarga terkemuka di sekitar kota Zenan. Karena takut akan dampak buruk dari kultus Dewa Darah, keluarga mereka telah mengirim banyak prajurit mereka ke kota Zenan untuk berlindung. Paviliun Yingxian, tempat di kota Zenan untuk menerima tamu terhormat, telah digunakan untuk menjamu tokoh-tokoh berpengaruh sejak pecahnya kultus Dewa Darah. Tak diragukan lagi, tempat itu merupakan salah satu tempat teraman. Akibatnya, banyak pemuda dari keluarga bangsawan mencari perlindungan di sana dalam waktu singkat. Keluarga mereka mengirim mereka ke sana untuk menghindari bahaya, tetapi kenyataannya, mereka hanya mencari tempat baru untuk menikmati kesenangan dan pesta pora. Di luar, kultus Dewa Darah dan para prajurit Kezu bertempur sengit, sementara di dalam paviliun Yingxian, surga nyanyian dan tarian yang tenang terus berlanjut. Lin Bai baru saja menyaksikan pemusnahan klannya oleh Zhao Xingxi di kota Piaoxue, dan kini, setibanya di kota Zenan, ia menyaksikan pemandangan nyanyian dan tarian yang semarak, seolah tak terpengaruh oleh peristiwa dunia luar. Hehe, Lin Bai tak kuasa menahan tawa saat menaiki tangga. Tanah air mereka, akan segera jatuh ke tangan orang luar, namun mereka masih bersikeras minum dan berpesta di sini. Mereka tampak tak lebih dari sekelompok bajingan bejat. Siapapun yang berintegritas akan menghunus pedang dan mengenakan baju zirah untuk membela Kezu dan tanah air mereka. Bahkan seseorang seperti Lin Bai, bukan seorang prajurit Kezu, atau bahkan seorang prajurit Chu, akan berani bergegas membantu mereka setelah menerima dekrit kekaisaran. Namun, mereka, para prajurit asli Kezu, tetap bersembunyi, minum dan berpesta. Gu Tua mengantar Lin Bai ke kamarnya lalu pergi. Paviliun Yingxian akhir-akhir ini ramai dengan para prajurit, membuat Pak Tua Gu praktis sibuk. Ketika Lin Bai naik ke atas, 2 prajurit duduk di meja sudut di aula lantai 1. Mereka meliriknya dan berbisik, apakah itu dia? Petik 2. Menurut potret yang dikirim dari kota Xiuling, seharusnya dia. Jawab prajurit yang lain. Kalau begitu, mari kita beritahu orang-orang di gereja suci sesegera mungkin, kata prajurit itu. Di luar kota Zenan, sebuah perahu roh sedang melaju kencang menuju kota. Saat itu, seorang prajurit keluarga Li mendekati leluhur dan berbisik, kabar telah sampai ke Sekte Dewa Darah bahwa mereka telah melihat Lin Bai di kota Zenan. Di mana? Tanya leluhur keluarga Li, mengangkat alis. Dia tinggal di paviliun Yingxian di kota Zenan. Menurut Sekte Suci, dalam 3 hari, Lin Bai akan langsung menuju kota Qinglian melalui susunan teleportasi. 3 hari ini akan menjadi kesempatan terakhir kita, bisik prajurit keluarga Li. Kepala keluarga Li menarik napas dalam-dalam, tatapannya tajam penuh kekejaman saat ia menyatakan, paviliun Yingxian adalah tempat tamu-tamu terhormat diterima di kota Zenan. Membunuh seseorang di sini tak diragukan lagi merupakan provokasi bagi kota Zenan. Kita harus bersiap sepenuhnya. Perahu roh itu menembus awan dan menukik ke bawah menuju bumi. Di bawah awan, sebuah kota megah muncul di daratan luas. Inilah kota Zenan. Anggota keluarga Li tiba di kota Zenan, dan para prajurit yang mempertahankan kota bertanya tentang alasan kunjungan mereka. Kepala keluarga Li tersenyum dan menjawab, kami telah mendengar bahwa Sekte Dewa Darah sedang merajalela.
Sebagai prajurit Kezu, kita harus menanggapi panggilan Yang Mulia Pangeran Chen dan menyumbangkan uang serta tenaga untuk membasmi Sekte Dewa Darah. Oleh karena itu, saya, secara pribadi memimpin generasi muda klan saya, berangkat dari kota Siuling ke kota Qinglian untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen melenyapkan Sekte Dewa Darah. Melewati kota Zenan, saya ingin meminjam susunan teleportasi. Saya ingin tahu apakah itu akan berguna. Kepala keluarga Li menipu para penjaga kota dengan mengaku sedang pergi ke kota Qinglian untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen. Lebih lanjut, kepala keluarga Li menunjukkan token identitas keluarga Li dari kota Siuling, dan sebagai tokoh berpengaruh di ranah Tai Dao Guo, para penjaga tentu saja tidak berani menghentikannya dan langsung setuju. Para penjaga juga berjanji akan membuka pintu belakang bagi kepala keluarga Li, yang memungkinkannya pergi ke kota Qinglian melalui susunan teleportasi 3 hari kemudian, seperti yang telah dilakukan Lin Bai. Dengan demikian, kepala keluarga Li, seperti Lin Bai, secara alami pindah ke paviliun Yingxian. Di dalam paviliun Yingxian, saat kepala keluarga Li masuk, ia langsung menarik perhatian kedua prajurit Sekte Dewa Darah. Begitu kepala keluarga Li tiba dan menempati kamarnya di lantai 7, ia berkata dengan dingin, "Masuk." Pintunya sedikit terbuka. Mendengar suara dari luar, kedua prajurit itu masuk dengan hati-hati. "Sekte Dewa Darah?" tanya kepala keluarga Li sambil melirik ke samping. "Penjaga Zhang memintaku untuk mengingatkan kalian bahwa Lin Bai akan tiba di kota Qinglian melalui susunan teleportasi dalam 3 hari. Dia akan tinggal di paviliun Yingxian selama 3 hari ini. Ini kesempatan terakhir kalian," kata kedua prajurit itu dengan muram. Kepala keluarga Li menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu penjaga Zhang, dan aku akan mengurusnya." Prajurit lain berkata, penjaga Zhang juga berkata, "Hari Lin Bai tiba di kota Qinglian akan menjadi hari keluarga Li kalian di kota Siuling akan hancur." Dengan desiran, seluruh tubuh kepala keluarga Li meledak dalam amarah setelah mendengar ini. Dia memelototi kedua prajurit itu dengan dingin. Keduanya hanya berada di alam Dewa Dao tingkat 1, tetapi tatapan dari Tai Dao Guo membuat mereka memuntahkan darah dan terpental mundur dengan panik, hampir membunuh mereka. "Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian anjing dari Sekte Dewa Darah, kalian bisa berteriak di hadapanku. Keluar!" teriak kepala keluarga Li. Kedua pria itu, ketakutan, menjadi pucat dan buru-buru bangkit dan melarikan diri. Ia menunggu lama setelah kedua pria itu pergi. Para prajurit keluarga Li memasuki ruangan. Sang leluhur berbisik, "Cari lokasi Lin Bai." "Ya," jawab para prajurit keluarga Li. "Ingat, jangan bertindak gegabah. Kita harus mencari kesempatan bagus. Ini paviliun Yingxian, dalam lingkup pengaruh kota Zenan. Jika kita membunuh seseorang di sini, kita harus menyusun rencana untuk melarikan diri." Leluhur keluarga Li memperingatkan para prajurit keluarga Li untuk tidak bertindak gegabah. Para prajurit keluarga Li mengangguk berulang kali, menyadari kekuatan kota Zenan. Sebagai salah satu kota penting di selatan Kezu, kota Zenan memiliki banyak sekali prajurit dan guru yang kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika sebuah keluarga besar di kota Zenan ingin meninggalkan kota Zenan dan memperluas wilayah, mereka dapat dengan mudah mencapai puncak kejayaan keluarga Li di kota Siuling. Saat ini, setidaknya ada 20 prajurit Tai Dao Guo di kota Zenan. Di istana penguasa kota saja, termasuk penguasa kota dan para tetua tamu, diperkirakan ada lebih dari 10 prajurit Tai Dao Guo. Paviliun Yingxian berada di bawah yurisdiksi istana penguasa kota. Membunuh orang di sini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi istana penguasa kota, tantangan bagi kota Zenan, dan bahkan tantangan bagi kekuasaan kekaisaran negara Chu. Oleh karena itu, begitu leluhur keluarga Li siap membunuh Lin Bai, ia harus memikirkan jalan mundur terlebih dahulu. Jika ia tidak hati-hati, kemungkinan besar bahkan leluhur keluarga Li pun akan binasa di kota Zenan. Leluhur keluarga Li tentu saja mengerti bahwa membunuh orang di paviliun Yingxian bukanlah langkah yang bijaksana, tetapi ia tidak punya cara lain atau jalan mundur. Ia harus membunuh Lin Bai di kota Zenan sebelum Lin Bai meninggalkan kota Zenan dalam 3 hari. Jika tidak, yang menanti leluhur keluarga Li adalah murka Sekte Dewa Darah dan pemusnahan keluarga Li. Ketika leluhur keluarga Li mengkhawatirkan hal ini, di kota Zenan, paviliun Yingxian, 5 orang lagi melapor. Kelima orang ini secara mengejutkan adalah 5 dewa abadi Dongdao yang datang dari Sekte Tianshui untuk melacak Lin Bai. Bab 5169 menunjukkan cara untuk bertahan hidup. Paviliun Yingxian. Setelah mengatur napasnya sejenak, Lin Bai berdiri di jendela, memandangi pemandangan di dalam paviliun Yingxian. Harus diakui, kota Zenan pasti telah memikirkan matang-matang pembangunan paviliun Yingxian. Pemandangan dari setiap jendela kamar tamu sungguh unik. Seluruh halaman bagaikan musim semi sepanjang tahun, sungguh indah. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lin Bai tertegun. Ia baru saja tiba di paviliun Yingxian dan tidak punya teman.
Siapa gerangan yang akan datang mengunjunginya? Bingung. Lin Bai membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria tua yang tampak sangat familiar bagi Lin Bai. Pria tua ini tak lain adalah leluhur keluarga Li. Raut wajah Lin Bai berubah muram. Ia tak menyangka keluarga Li akan datang secepat ini. Teman muda, bolehkah aku bicara denganmu? Tanya leluhur keluarga Li dengan tenang sambil tersenyum ramah. Dengan leluhur keluarga Li yang menghalangi pintu, bahkan jika Lin Bai ingin melarikan diri, ia tak yakin bisa lolos dari tatapan seorang ahli Tai Dao Guo. Lin Bai memutuskan untuk bermurah hati dan mengundang kepala keluarga Li masuk, ingin melihat apa yang sedang ia lakukan. Kau cepat sekali. Aku tiba di paviliun Yingxian tepat saat kau di sini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Aku ingat aku dengan hati-hati menyembunyikan keberadaan dan keberadaanku di sepanjang jalan, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Bagaimana kau bisa menemukanku secepat itu? Kepala keluarga Li tersenyum dan berkata, kau begitu cepat sehingga bahkan aku pun tak bisa menyusulmu dalam waktu singkat. Kau juga sangat berhati-hati di sepanjang jalan, tanpa meninggalkan jejak keberadaan yang bisa dilacak. Tapi ada tempat di kerajaan Chu yang khusus mengurus intelijen. Biayanya hanya sedikit, dan mereka bisa dengan mudah mengetahui keberadaanmu. Kata-kata kepala keluarga Li membuat Lin Bai mengerti. Tempat yang ia maksud kemungkinan besar adalah dunia gelap. Berita dari dunia gelap. Lin Bai tersenyum kecut. Kepala keluarga Li mengangguk pelan dan berkata, baiklah, kembali ke pokok permasalahan. Berapa banyak yang telah kau pelajari dari Su Zong? Lin Bai sudah menduga bahwa kepala keluarga Li mengejarnya agar ia bisa membunuhnya dan membungkamnya, mencegah rahasia sekte Dewa Darah tersebar. Hehe, Lin Bai tersenyum tipis sebelum berkata, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jika aku bilang Su Zong tidak memberitahuku apapun, apakah kau akan percaya? Jika aku bilang Su Zong menceritakan semuanya padaku, apakah kau akan percaya? Lin Bai menatap kepala keluarga Li dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi kepala keluarga Li tetap muram, mata gelapnya menatap Lin Bai, perlahan-lahan menampakkan niat membunuh. Lin Bai tersenyum dan berkata, kau tidak akan percaya. Terlepas dari apakah Su Zong memberitahuku sesuatu atau tidak, kau sudah berasumsi aku tahu segalanya. Jadi, pertanyaanmu tidak ada artinya. Semua orang mengerti bahwa para pendekar yang dapat berkultivasi hingga alam Dewa Dao dan alam buah Dao Tai bukanlah anak kecil berusia 3 tahun. Kita semua mengerti bahwa hanya orang mati, yang jiwanya telah tercerai-berai, yang tidak memiliki rahasia. Mata leluhur keluarga Li menyipit, kilatan tajam melintas di matanya. Ia mengangguk pelan dan berkata, kau memang pahlawan muda. Sekte Tianshui sudah sekarat dan hampir mati, tetapi siapa sangka Sekte Tianshui akan begitu beruntung sehingga mereka akan menunggu seorang jenius luar biasa sepertimu. Aku mengunjungimu hari ini untuk menunjukkan jalan keluar. Leluhur keluarga Li menyatakan tujuan kunjungannya. Lin Bai duduk dan bertanya sambil tersenyum, aku ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Leluhur keluarga Li berkata, Lin Bai, dengan bakat dan kecerdasanmu, akan sia-sia jika kau tetap tinggal di Sekte Tianshui. Aku bisa memperkenalkanmu pada Sekte Dewa Darah. Aku tidak tahu apakah kau. Sebelum leluhur keluarga Li selesai berbicara, Lin Bai terkekeh dan berkata, jika aku tetap di Sekte Tianshui, meskipun aku murid 3 mutlak, aku akan tetap dianggap sebagai sekte yang terkenal dan jujur di wilayah Chu, dan aku akan menjadi pejuang yang dihormati jika aku pergi. Sekarang kau ingin aku bergabung dengan Sekte Dewa Darah dan menjadi seperti para pejuang Sekte Dewa Darah lainnya. Menjadi tikus yang bersembunyi di selokan, tak pernah melihat matahari sepanjang tahun. Leluhur keluarga Li berwajah muram dan berkata dengan suara dingin, tapi ini bisa membuatmu tetap hidup. Jika kau tetap di Sekte Tianshui, memang akan sangat populer di wilayah Chu, tapi bisakah kau bertahan? Lin Bai menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, dan menatap leluhur keluarga Li dengan sedikit provokasi, kau pikir kau bisa membunuhku? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, aku tak akan bisa menyelamatkan Su Zong dari bawah hidungmu hari itu. Leluhur keluarga Li sangat marah hingga dadanya meledak. Meskipun ia sangat marah, ia tahu Lin Bai mengatakan yang sebenarnya. Hari itu, setelah Lin Bai menahan serangan telapak tangannya, ia menggunakan 3 pedang terbang untuk mengalihkan perhatiannya, lalu, secepat kilat, menyelamatkan Su Zong dari bawah hidungnya. Ini akan menjadi noda besar bagi ahli Tai Dao Guo manapun. Jadi, sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Gerutu kepala keluarga Li, senyumnya perlahan memudar saat ia menatap Lin Bai dengan tatapan tajam. Ini paviliun Yingxian, tempat di kota Zenan untuk menerima tamu terhormat. Setiap gangguan akan diketahui oleh para ahli Tai Dao Guo di kota Zenan. Apakah kau berencana membunuhku di sini? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Cepat atau lambat aku akan mendapat kesempatan itu. Kepala keluarga Li berjalan menuju pintu, dan sebelum pergi, ia berkata, kuharap kau tidak menyesali perbuatanmu hari ini sebelum kau mati. Bang! Kepala keluarga Li membanting pintu.
dan pergi. Lin Bai duduk di ruangan, mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan senyum di wajahnya perlahan membeku. Diincar oleh seorang ahli alam Tai Dao Guo bukanlah hal yang mudah. Namun Lin Bai tetap tenang. Lagi pula, ia saat ini tinggal di Paviliun Yingxian. Jika terjadi sesuatu yang salah di sana, kota Zenan akan bertanggung jawab. Lebih lanjut, meskipun leluhur Li berhasil menyembunyikan identitas aslinya, menghindari kehadiran kota Zenan, dan berniat membunuh Lin Bai, ia masih memiliki tulang iblis mata air kuning sebagai kartu truf. Sekalipun ia tidak bisa membunuh leluhur Li, ia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Tak lama setelah leluhur Li pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Lin Bai mengerutkan kening. Mungkinkah leluhur Li akan menyerang? Lin Bai meningkatkan kewaspadaannya, energi spiritualnya mengalir deras di sekujur tubuhnya, keempat pedang terbangnya siap dilepaskan. Ia mendekati pintu, membukanya, dan melihat 5 prajurit berdiri di luar. Mereka beragam tinggi, berat, dan penampilan, pria, wanita, dan anak-anak. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan tongkat. Siapa yang kau cari? Tanya Lin Bai dengan ekspresi dingin. Haha, kau tidak mengenal kami, tapi kami mengenalmu. Pria tua bungkuk itu berkata sambil terkekeh, Lin Bai, salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui. Namamu terkenal. Lin Bai, yang terganggu oleh keributan kepala keluarga Li, berkata dengan ekspresi dingin, jika kau tidak ada urusan lain, silakan kembali. Setelah itu, Lin Bai hendak menutup pintu. Saat itu, pria tua bungkuk itu tiba-tiba membuka pintu, menatap Lin Bai dan tersenyum, pernahkah kau mendengar tentang Sekte Tianshui, atau 5 Dewa Pulau Timur? Tidak, jawab Lin Bai terus terang. Jawaban tiba-tiba ini mengejutkan pria tua bungkuk itu. Kemudian, dengan senyum masam, ia berkata, benar. Masa kejayaan kami sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kami sudah lama tidak muncul di sekte ini, dan banyak murid muda telah melupakan kami. Apakah kalian murid sekte Tianshui? Lin Bai akhirnya tersadar dan bertanya dengan bingung. Bab 5170 Daftar Dewa Tao Negara Chu. Apakah kalian murid sekte Tianshui? Lin Bai akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dilihat dari kata-kata mereka, sepertinya mereka adalah pejuang dari sekte Tianshui ribuan tahun yang lalu. Hehe, kami berlima juga dianggap sosok luar biasa 1000 tahun yang lalu. Jika bukan karena kekuatan tak tertandingi kakak senior Bai Yifei saat itu, kami pasti sudah menduduki posisi teratas dalam daftar Dewa Dao Tianshui. Kata lelaki tua bungkuk itu sambil terkekeh. Lin Bai terdiam. Siapa yang menyebut diri mereka tak tertandingi? Sungguh tak tahu malu. Lalu apa yang membawa kalian ke sini? Tanya Lin Bai langsung. Mata lelaki tua bungkuk itu berkedip, seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berkata, kami, kakak senior Bai Yifei dan Mu Huaqing, seperti saudara. Ketika Lin Bai mendengar ini, ia sepenuhnya mengerti. Sepertinya mereka datang dengan niat jahat. Pria tua bungkuk itu berkata, kau membunuh kakak senior Mu Huaqing, jadi wajar saja kami membalas dendam. Lin Bai melirik kelima orang itu, 3 pria dan 2 wanita. Dari ketiga pria tua itu membungkuk, seperti orang tua yang sekarat. Ada seorang pria parubaya, dan seorang pria muda. Kedua wanita itu sangat cantik. Yang satu tampak muda, namun anggun dan elegan. Yang lainnya lebih tua, tampak seperti wanita yang sudah menikah, kepolosan masa mudanya memudar, namun memiliki kecantikan yang dewasa. Kelimanya telah mencapai puncak alam Dewa Dao. Menurut mereka, mereka semua adalah sosok yang tak tertandingi 1000 tahun yang lalu, para pemimpin generasi mereka. Sekarang, 1000 tahun kemudian, kekuatan mereka pasti telah mencapai tingkat yang baru. Aku ulangi, aku tidak membunuh Mu Huaqing. Jawab Lin Bai, wajahnya cemberut. Jika kau tidak membunuhnya, lalu mengapa kau melarikan diri? Tanya wanita cantik itu dengan dingin. Lin Bai meliriknya dan bertanya, kapan aku melarikan diri? Pria tua bungkuk itu terkekeh dan berkata, kau seharusnya bersama Sekte Tianshui dalam perjalanan ke Kezu ini untuk mendukung Yang Mulia Pangeran Chen. Kenapa kau tidak ada di sana saat kita berangkat? Bukankah ini namanya lari dari keadilan? Lin Bai geram, tetapi ia menahan amarahnya. Ia telah berulang kali dikonfrontasi oleh 5 Dewa Pulau Timur dan Zhou Xinjun. Ia telah menjelaskan hal yang sama berulang kali, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ia baru saja diancam lagi oleh kepala keluarga Li, yang membuat amarah Lin Bai semakin menjadi-jadi. Menghadapi tekanan agresif dari 5 Dewa Pulau Timur, Lin Bai menjadi tidak sabar. Ia mencibir mereka dan bertanya, kalau begitu, katakan padaku, kenapa aku melarikan diri? Pria tua bungkuk itu menjawab, kau membunuh kakak senior Mu Huaqing, dan kau khawatir kakak senior Bai Yifei akan membunuhmu dalam kemarahan. Lin Bai mencibir, haha, konyol. Bai Yifei dan aku bahkan belum bertarung, jadi bagaimana kau tahu aku bukan tandingannya?
Cek-cek. Mendengar kata-kata Lin Bai, 5 dewa Pulau Timur tertawa terbahak-bahak. Pria tua bungkuk itu berkata, kakak senior Bai Yifei benar-benar sosok yang luar biasa. Dia adalah sosok yang tak tertandingi dan telah terdaftar dalam daftar Dewa Dao Negara Chu di Menara Harta Karun Senjata Ilahi. Bagaimana mungkin kau bisa menyainginya? Daftar Dewa Dao Negara Chu. Lin Bai agak asing dengan istilah itu. Namun, dia cukup familiar dengan nama Menara Harta Karun Senjata Ilahi. Aku ingat ketika Lin Bai mendapatkan peta berisi tulang iblis mata air kuning di Sekte Bulan Jahat, Leng Xingguang berkata. Ada kekuatan di alam iblis yang berspesialisasi dalam mengumpulkan senjata magis, harta karun alam, ramuan, dan metode magis dari langit dan bumi, lalu menyusunnya menjadi sebuah buku. Konon, tulang iblis mata air kuning sudah terdaftar dalam daftar senjata ilahi Tai di dalam menara harta karun senjata ilahi. Lin Bai menduga, daftar Dewa Chu Dao, yang diajukan lelaki tua bungkuk itu mungkin sama dengan daftar Dewa Tian Sui Dao, milik Sekte Tian Sui. Namun, daftar Dewa Tian Sui Dao hanya mengurutkan para pendekar Dewa Dao di dalam Sekte Tian Sui. Sementara daftar Dewa Chu Dao seharusnya merupakan peringkat pendekar Dewa Dao di seluruh negeri Chu. Tak diragukan lagi, para pendekar yang berhasil masuk ke dalam daftar Dewa Chu Dao di dalam menara harta karun senjata ilahi adalah orang-orang Chu yang paling luar biasa, orang-orang pilihan surga. Mereka sungguh tak tertandingi dan luar biasa, sungguh jenius yang tak tertandingi. Lin Bai tak menyangka Bai Yifei akan masuk ke dalam daftar Dewa Chu Dao. Namun kini, Lin Bai semakin penasaran, berapa peringkat Chen Yule, putra bijak keluarga Chen, yang pernah dikalahkan oleh Lin Bai, dalam daftar Dewa Chu Dao. Namun, Menara Harta Karun Senjata Ilahi hanya memiliki cabang di dalam ibu kota Kekaisaran Chu. Terakhir kali Lin Bai mengunjungi ibu kota Kekaisaran, ia belum sepenuhnya memahami kota itu, dan suara gagak membuatnya takut hingga melarikan diri dengan malu. Kali berikutnya, ia pasti akan mengunjungi Menara Harta Karun Senjata Ilahi. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawan kakak senior Bai Yifei? Pria tua bungkuk itu tersenyum tipis, tetapi senyum dan matanya menyiratkan seringai tajam dan penghinaan terhadap Lin Bai. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Tanpa perlawanan, hasilnya tetap tidak pasti. Lin Bai menolak untuk terlibat dalam argumen yang sia-sia. Seperti kata pepatah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lin Bai adalah salah satu dari 6 kandidat Sekte Tian Sui untuk gelar Putra Suci, begitu pula Bai Yifei. Dari ke-6 kandidat tersebut, Li Yuanzong telah menghilang, Tang Wei telah menyerah, Li Juenian juga telah menyerah, dan Yi Zian, penjaga Menara Pemurnian Iblis, kemungkinan besar juga akan menyerah. Dari ke-6 kandidat tersebut, 4 praktis telah menyerah. 2 sisanya adalah Lin Bai dan Bai Yifei. Cepat atau lambat, duel akan terjadi di antara mereka. Hasil pertarungan ini akan menentukan posisi Putra Suci Sekte Tian Sui. Kau ingin menantang kakak senior Bai Yifei. Apa kau mau melakukannya hanya karena kau mau? Tanya pria parubaya itu tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Lin Bai penasaran. Pria parubaya itu mencibir, kau ingin menantang kakak senior Bai Yifei. Kami tidak keberatan. Tapi sebelum itu, kau harus mengalahkan kami. Mari kita lihat apakah kau cukup kuat. Lin Bai melirik kelima pria itu lagi dan mencibir, kalian pikir kalian siapa? Mendengar kata-kata kasar Lin Bai, wajah para pria tua bungkuk itu menjadi muram. Lin Bai berkata dengan suara dingin, kalian berlima baru berlatih beberapa tahun lebih tua dariku. Kenapa kalian berpura-pura menjadi senior di depanku? 1000 tahun yang lalu, kalian berada di daftar Dewa Dao Tian Sui. Saat itu, kalian berada di puncak alam Dewa Dao. Tapi sekarang, 1000 tahun telah berlalu, dan kalian masih berada di puncak alam Dewa Dao. Terlihat kalian berlima hanyalah sampah. Dari segi kekuatan, kita semua berada di puncak alam Dewa Dao. Petik 2. Dari segi status, kalian semua adalah murid 3 mutlak, dan aku bukan hanya murid 3 mutlak, tetapi juga calon putra suci sekte ini. Saat kalian berlima melihatku, kalian tidak memanggilku, kakak senior, dengan hormat, jadi tidak apa-apa. Beraninya kalian bicara omong kosong di depanku. Apa maksudmu membunuhku untuk membalaskan dendammu Hua Qing? Lin Bai berkata dengan fasih sambil mencibir, jangan pedulikan berat badanmu sendiri dan berani bicara omong kosong. Kalian, kata-kata Lin Bai membuat 5 dewa Dongdao gemetar karena marah, wajah mereka memerah, mata mereka terbelalak, dan mereka berharap bisa menguliti Lin Bai hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu saat itu juga. Kalau kau mau bertarung, aku akan menemanimu. Kalau kau tidak mau bertarung, keluar saja. Teriak Lin Bai dengan marah.